Oke, selamat datang di kuliah Aljabar 2. Kalau di Aljabar 1 kemarin kita bahas tentang grup, tentang definisi contohnya. Nah, di Aljabar 2 ini kita belajar tentang ring dan sedikit kita akan bahas tentang lapangan, gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari teori ring. Itu ada di bab 4 ya. Kita mulai dari 4.1, yaitu tentang definisi dan contoh. Oke, kita mulai. Nah, pada halaman 126 yang sudah saya berikan, itu diberikan definisi tentang ring. Jadi, pertama kita punya ini ya, kita tulis dulu tentang definisi ring. Misalkan, R itu kita katakan itu suatu himpunan, gitu ya. Terus, R itu suatu himpunan, dan operasi kita notasikan tambah, tapi ini ingat, ini bukan tambah yang Anda kenal penjumlahan pada bilangan ya. Kita cuma notasikan sebagai tambah dan titik, itu adalah operasi. Operator. Gitu ya. Operasi, sorry. Nah, R dengan operasi, dikenakan operasi tambah dan kali, gitu ya, dikatakan ring jika memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau beritahu. Jadi, kalau kita bahas tentang grup, itu adalah suatu himpunan yang dikenakan satu operasi, memenuhi beberapa sifat, gitu kan. Nah, kemudian kalau kita pelajari tentang bilangan kan, selain operasi tambah, ada operasi lain, gitu ya. Ada operasi kali, bagi, operasi pangkat, operasi akar, apalagi ada banyak sekali, gitu ya, operasi. Nah, oleh karena itu, di sini kita membahas kira-kira kalau kita punya himpunan, tidak harus bilangan, terus kita kenakan operasi. Selain operasi tambah, seperti pada grup, bisa atau tidak? Oh, ternyata didefinisikan. Oh, kalau kita mau tambah operasi, berarti apa saja sifat yang harus kita tambahkan. Begitu ya. Nah, ya disinilah akhirnya diberikan definisi tentang ring. Nah, operasinya ada dua. Nah, sifatnya bagaimana? Sama juga. Yang pertama, ini saya ringkas ya. Yang pertama apa? Lihat ya. Karena Anda semua sudah dapat tentang definisi grup. Nah, R dengan operasi tambah itu membentuk grup abelian. Begitu. Membentuk grup abelian. Begitu ya. R dengan operasi tambah membentuk grup abelian. Terus yang kedua, baru ada beberapa operasi. Jadi grup abelian di sini ada penjabarannya ya, saya tulis saja. Supaya tidak ini, yang pertama apa nih? Yang pertama, grup abelian apa saja ya? Untuk setiap dua unsur di R, kalau kita jumlahkan, ada juga di R. Yang kedua, nah ini tentang ya operasi asosiatif ya. Jadi untuk setiap tiga unsur, anggota R penjumlahannya bersifat asosiatif. Terus kemudian yang ketiga, sifat identitas, gitu ya. Ada unsur identitas. Di sini kita notasikan 0, gitu ya. Nolnya R, kita tidak tahu nolnya R apa ya, karena kita pakai operasi tambah, tambah itu identik, identitasnya apa? 0, gitu ya. Tapi bukan 0 bilangan.
keempat, operasi inverse. Untuk setiap unsur di R, terdapat inverse-nya. Oke. Terus yang kelima, komutatif terhadap penjumlahan. Itu sifat-sifat dari grup abelian, jangan sampai lupa. Kemudian ada sifat tambahan lagi. Pertama apa? Tertutup terhadap perkalian. Kita ambil dua unsur sebarang di R, perkaliannya juga ada di R. Yang ketiga, asosiatif terhadap perkalian. Kalikan A dan B, baru kita kalikan C, sama dengan kita kalikan B dengan C, baru kita kalikan dengan A. Seperti itu. Kemudian, sifat gabungan antara operasi tambah dan operasi kali, yaitu apa? Sifat distributif. Ya, yang pertama kalau kita punya setiap 3 unsur, R, ya, kalau kita tambah B dengan C, kita kalikan dengan A dari kiri, sama dengan ini. Tuh. Yang kedua, kalau kita tambah dulu, kita kalikan dari kanan. Ingat ya, operasi kalinya tidak komutatif. Seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contohnya apa kira-kira ya? Contoh. Sekarang perhatikan, misalkan kita buat ini. Himpunan ini. M2 kali 2 R. Ini adalah ini. Himpunan matriks 2 kali 2. Yang entry-nya bilangan real. Nah, terus kita definisikan operasi tambahnya apa? Operasi tambahnya apa? Operasi tambahnya ini. Untuk setiap dua unsur, matriks kita tulis dengan huruf besar ya. A tambah B itu sama dengan apa? Ini. Jadi operasi tambahnya operasi tambah matriks. Gitu ya. Penjumlahannya adalah penjumlahan matriks. Gitu ya. Terus kemudian, nah ini mungkin saya perlu detailkan lagi ya. Dengan kalau kita buat matriks A itu ini ya, yang isinya entry-nya AIJ, gitu ya, entry-nya AIJ, kalau B-nya itu matriks yang entry-nya ini, nah maka penjumlahan dari kedua matriks itu adalah apa? Ya hasilnya ini, penjumlahan dari masing-masing entry dari kedua matriks. Nah, kalau perkaliannya apa? Ya, perkaliannya ini dengan A-nya ini dan B-nya
maka ini yang terjadi. A kali B itu kita bilang A kali B itu adalah suatu matriks yang entry-nya CIJ dengan ini sama dengan sigma ini. Sama, perkaliannya perkalian matriks. Nah, perhatikan, kita akan tunjukkan kalau nah ini operasi himpunan matriks 2 kali 2 ini gitu ya, ini dengan entry bilangan real dengan operasi tambah dan kali itu membentuk ring. Yang pertama kita cek dulu satu bukti ya, berikan contoh cara menunjukkannya. Yang pertama akan dibuktikan apa? Ya, ini matriks ukuran 2 kali 2 dengan entry-nya bilangan real dengan operasi tambah itu membentuk apa? Grup Abel. Grup Abelian. Ya. Nah, ambil yang pertama yang A, gitu ya, ambil sebarang. Nah, oke, membentuk grup Abelian. Nah, sekarang perhatikan dari operasi tambahnya itu sudah jelas ya A tambah B menjadi suatu matriks. Gitu ya. Jadi sifat tertutupnya tidak perlu kita buktikan. Grup Abelian. Nah, untuk sifat tertutup sudah jelas berdasarkan apa? Definisi operasi tambah. Ya, kalau lihat di sini ya operasi tambahnya apa? A tambah B jadi matriks lagi yang entry-nya A tambah B. Seperti itu. Nah, sekarang kita tunjukkan asosiatifnya. Nah, ambil sebarang 3 unsur pada ini himpunan matriksnya ukuran 2 kali 2. Nah, kalau kita jumlahkan A ditambah B, kalau kita tambah C, ini kan jadi apa? Ini kan jadinya matriks dengan entry-nya ini kan ya AIJ tambah BIJ, terus kita tambahkan dengan ya pasti C kita namakan matriks yang entry-nya CIJ kan. Nah, ini kan jadinya apa? Karena ini berarti ini kan jadinya berdasarkan operasi penjumlahan bilangan, maka operasi penjumlahan bilangan kan bersifat asosiatif ya. Jadi ini jadinya AIJ tambah BIJ ditambah CIJ. Matriksnya jadi ini. Nah, karena bersifat asosiatif operasi penjumlahan, ini kita bisa tukar AIJ ditambah apa? BIJ tambah CIJ. Kita pisah lagi. Jadinya apa? Ya, ini sama saja dengan A, B ditambah C dulu, baru ditambah dengan A. Selesai untuk operasi asosiatif. Nah, kalau operasi identitas apa? Ya, kita klaim identitasnya apa ya? Pilih. Identitasnya saya bilang 0R, gitu ya, 0 himpunan R-nya apa di sini? Itu ya. 2 kali 2. R itu apa? Oh ya, matriks dengan entry-nya apa? 0 semua. Kalau kita buat saja ya, karena ini masih matriks ukuran 2 kali 2. Matriks ukuran 2 kali 2. Sekarang kita ambil sebarang. Sebarang unsur di himpunannya. Kita jumlahkan. Ditambah 0. Ini apa?
Berarti A kita tulis ya A11, A12, A21, A22 ditambah 0. Jadinya apa ya? Penjumlahan masing-masingnya. 1 tambah 0, A12 tambah 0, A21 tambah 0, A22 tambah 0. Nah, ini jadinya apa? Ya, kalau ini berarti perhatikan ini sama saja dengan apa? Sama saja dengan, karena penjumlahan bersifat komutatif, ini sama saja dengan ini. 0 tambah A11, 0 tambah A12, 0 tambah A21, 0 tambah A22. Ini jadinya apa? Ya, jadinya A11, A12, A21, A22. Itu jadi A lagi. Nah, ini apa nih? Ini kan 0 ditambah A. Jadi sekalian kita tunjukkan. Ya, itu untuk identitas. Kalau inverse apa? Ya, kita coba tunjukkan inverse. Ambil sembarang unsur di himpunannya ya. Nah, kita tahu A itu kita bisa namakan entry-nya ini AIJ. Sorry, harusnya ini saya pakai huruf besar ya. Nah, kita pilih B-nya apa? Ya, ingat AIJ ini apa? AIJ ini bilangan real. Pilih B-nya apa? Ya sudah, ini AIJ. Gitu ya. Apa yang terjadi dengan A ditambah B? Ya, A ditambah B berarti jadinya apa ya? AIJ tambah negatif AIJ. Jadinya matriks yang entry-nya 0. Jadilah matriks 0. Identitas. Jadi identitasnya matriks 0. Penjumlahannya kalau B ditambah A, jangan lupa dicoba juga. Ya, ini berarti apa ini ya? Negatif J ditambah IJ. Jadinya apa ya? Entry 0. Nah, terus kemudian setelah keempat sifat ini sudah, kita balik ke sini ya. Komutatif. Ya, kita ambil sembarang dua matriks. Ya, sebenarnya komutatif kan, Anda juga tahu, tapi kita tuliskan saja. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan A dengan B, ini kan jadinya apa? Berdasarkan definisi kan ini apa? Ya, jumlah dari masing-masing entry-nya pada matriks. Kita tahu karena entry-nya bilangan bulat, maka kita bisa tukar. Karena bilangan bulat bersifat komutatif. Nah, ini jadinya apa ya? Ini tidak perlu ya. Sorry. Nah, jadilah bersifat apa namanya? Komutatif. Berarti dari sini karena sudah dari A sampai E, berarti kita simpulkan apa? Himpunan matriks 2x2 dengan entry bilangan real dengan operasi tambah itu merupakan apa? Merupakan grup abelian. Setelah ini kita tunjukkan lagi. Yang kedua, operasi tertutup terhadap operasi perkalian jelas ya. Untuk sifat tertutup terhadap kali itu sudah ada pada definisi itu. Sudah ada pada apa? Definisi operasi hasil kalinya. Jadi kita tidak perlu tunjukkan lagi. Nah, kita tunjukkan yang ketiga, asosiatif terhadap perkalian. Nah, kita ambil sebarang 3 unsur ya di himpunan matriks 2x2 tadi. Kita akan tunjukkan asosiatif.
itu ini ya AIJ, B-nya itu entry-nya BIJ, C kita namakan entry-nya CJ. Nah, sekarang kalau A dikali B dulu baru dikali C, ini jadinya apa? Ya, ini kan jadinya yang satu adalah apa nih? Kita misalkan DIJ, terus yang ini juga CIJ, dengan apa? Kita tulis DIJ itu sama dengan apa? Sigma K1 sampai 2 dari apa? AIK BKJ. Nah, jangan sampai lupa perkalian matriks ya sifatnya. Coba kita tulis. Kenapa muncul seperti ini? Ya, misalkan kita punya matriks A tadi apa entry-nya? A11, A12, A21, A22. Matriks B-nya B11, B12, B21, dan B22 misalkan. Nah, lihat apa yang terjadi kalau kita kalikan. Kita kalikan entry pertamanya apa? Berarti apa? A11 kita kalikan dengan B11 terus ditambah apa? A12 dengan B21. Lihat ya. Kalau DIJ-nya kita ganti D11 apa yang terjadi? Jadi apa nih? Sigma K sama dengan 1 dari 1 sampai 2 dari apa? A1K kali BK2. BK1. J-nya 1 juga kan ya. Berarti apa? Kalau K-nya 1 berarti apa? A11 tambah A11 kali B11 tambah kalau K-nya 2 apa? A12 kali B21 sama. Jadi ini kita bisa tulis jadi apa? Sigma A1K BK1 K-nya dari 1 sampai 2. Yang ini apa kita tulis? Sigma ini A1K BK apa? Entry baris 1, baris 2. Sorry, ini baris 2 kolom 1. K-nya dari apa? 1 sampai 2. Coba cek saja. Entry yang ini. A21 kali B11. Betul kan? 21. K-nya 1 ya. A21, B11. Terus ini A22 kali B21. K-nya 2. A22, B21. Gitu. Ini juga sama. Yang ini. Ini sigma K dari 1 sampai 2 dari apa? Baris 1 kolom 2. Berarti A1K B-nya apa? K2. Ini kan kolom. Ini baris. Terus yang ini apa? A baris kedua dan kolom kedua. Begitu. Ya. Oke ya. Jadi saya tulis seperti ini. Nah, sekarang ketika ada AB-nya sudah dikalikan, baru kita kalikan dengan C, kita dapatnya apa di sini? Berarti ini jadinya apa? Ini jadinya suatu matriks yang entry-nya apa? Kita bilanglah EIJ. Mana apa? Ya, EIJ itu adalah apa? Sigma K-nya dari 1 sampai 2 dari apa? DI, K dikali apa? C, K, C. Kita mau rubah ini menjadi apa? Ya, B kali C dulu, baru kita kalikan dengan A dari kiri. Nah, ingat, kita bisa ubah. DIK itu apa? Ya. Ini kan K sama dengan 1 sampai 2. DIK itu apa? Ya ini. Sigma apa? Kita bilang misalkan L1 sampai 2 dari apa? A, I, L dikali apa? B, L, K. Kenapa ini tidak IJ? Karena lihat, ini DI, K. Kalau yang tadi, mana ini DI, J. DI, J apa? IK, BK, J. Ini kalau DI, K berarti I sesuatu, sesuatu K. Sesuatunya kita pakai L di sini. Baru kita kali apa? CK, CK, C. Gitu ya. Nah, sudah? Perhatikan. Saya gabung. Jadi sigmanya ada 2 ya. Ini 1, sorry ya. Jadi sigma terhadap K, terus sigma terhadap L. A, I, L, A, I, L,
B, L, K, C, K, J. Oke, perhatikan ini saya bisa buat seperti ini. Sigmanya saya tukar L dengan K. Jadinya L1 sampai 2. Sudah. Terus sigma di sini K1 sampai 2. Ini A, I, L. Ini B, L, K. Itu C, K, J. Perhatikan A ini indeksnya tidak ada yang K. Berarti tidak berpengaruh. Ya, oleh karena itu kita keluarkan. Ya, jadinya apa? Sigma L sama dengan 1 sampai 2 dari apa? AI, L dikali apa? Sigma K dari 1 sampai 2 jadi apa? B L, K dikali C K, J. Perhatikan di sini. Ini jadi apa? Ini kan jadi apa? Ini yang saya lingkari yang merah ini, ya, yang merah ini akan menjadi apa? Menjadi hasil perkalian dari apa? Matriks B dengan C. Kita namakan apa? Namakan entry-nya apa? Misalkan F, L, J. L-nya dari 1 sampai 2, J-nya dari 1 sampai 2. Ya masalah ya. Jadi ya, FLJ apa berarti? Sigma apa? K dari 1 sampai 2, BLK dikali CKJ. Kan namanya tidak harus IJ ya, bisa pakai LJ, bisa pakai inisial kalian, misalkan namanya apa namanya, contoh namanya misalkan kayak saya Ganesha Lapenangga, ya sudah G dengan L boleh, FG, L juga boleh. Cuman kenapa kita ambil L, J untuk menyesuaikan ini dan ini, gitu. Sudah, iya jadi sudah. Lihat, berarti ini apa jadinya? Ini jadinya apa? Ini kita bilang FL, J ya, berarti apa nih? Sigma jadinya apa? L-nya dari 1 sampai 2 dari apa? Sorry, ini pakai pulpen merah. AI, L dari apa? F dikali F, L, J. Nah, jadi jalan. Berarti ini perkalian. Nah, jadi apa? Ini perkalian sama dengan perkalian apa? Dari matriks A, dari matriks A dengan matriks F. Tapi matriks F ini apa? Ya, matriks F itu adalah hasil kali matriks B dengan matriks C. Jadilah operasi asosiatif. Begitu. Kalau belum paham, coba lagi. Ya, terus sifat distributif. Kita ambil sebarang 3 unsur. Ya, ambil sembarang 3 unsur. Terus kemudian kita kalikan, ya, kalau dari kiri, ya dikali B ditambah C. Ini kan jadinya apa? Ya, berarti ini kan jadinya A dikali apa nih? A dikali suatu matriks yang entry-nya apa? BI, J ditambah CI, J. Hasil kalinya apa? Ini saya namakan, misalkan hasil penjumlahannya saya namakan D matriks D, I, J. Nah, hasil kalinya apa? Berarti saya bilang matriks A kali D. A kali D apa jadinya? Ya, matriks yang entry-nya apa? Kita bisa misalkan apa ini? Ini apa nih? Berarti kan sigma, kita langsung tulis saja ya. K dari 1 sampai 2 dari apa? A, I, K. Ini saya pakai I ya. I, K dengan D, K, J. Nah, perhatikan. D, K, J itu kita bisa rubah jadi apa? Ini kan sigma K dari 1 sampai 2 dan apa? AI, K, DK, J itu apa? K, J kan jadinya apa? DK, J itu sama apa? BK, J ditambah apa? CK, J. Ingat, ini cuma nama ya. Jadi mau di sini rupa ini kenapa BI, J, CI, J jadinya BK, J. Tidak masalah. Mau ganti I, mau ganti K, itu cuma nama.
Yang pasti apa? K-nya dari 1 sampai 2, J-nya dari 1 sampai 2. Begitu juga dengan I-nya. Dari 1 sampai 2, J-nya juga dari 1 sampai 2. Begitu ya. Nah, ini jadinya apa? Ini kan sama dengan apa? Lihat ya, ini sigma K dari 1 sampai 2 dari apa? AI, K dikali BK, J ditambah apa? AI, K dikali apa? JK, J. Nah, perhatikan sigmanya ini bisa masuk ke masing-masing ya. Sigma K1 sampai 2 dari apa? AI, K dikali BK, J. Ditambah, saya langsung pisah saja. Oh, jangan dipisah dulu lah. Terlalu cepat. Jangan. Tambah K-nya dari 1 sampai 2 apa? AI, K dikali apa? C, K, J. Nah, yang pertama ini apa? Ini kita pisah kurungnya. AI, K, B, K, J. Detailnya saya tidak tulis lagi. Ini Anda tahu ya. Sigma dari AI, K, C, K, J. Ini jadinya apa? Ya, ini jadinya A kali B tambah sesuai dengan sifat distributif. Begitu juga yang apa? Dikalikan dari kiri ya. B ditambah C dikali A. Sama juga. Seperti itu ya. Ini salah satu contoh dari ring. Komutatif terhadap perkalian tidak? Tidak ya. Matriks itu belum tentu komutatif terhadap perkalian kan? Kasih contoh. Kalian bisa lah pilih contoh ya. Pokoknya matriks, saya kasih contoh misalkan matriks 2 kali 2. Misalkan kita punya A 1, 2, min 1, 3. Terus B-nya 2, 2, min 5, 1, 2. Coba dikalikan. AB dengan BA. Kalau A kali B jadinya apa? A kali B kan jadinya ini 4. Itu min 1. Terus kemudian ini 1. Ini jadi 11. Apa yang terjadi dengan B kali A? B kali A. Ini 7. Sudah beda kan? Berarti AB tidak sama dengan BA. Contohnya ini. Berarti apa? Tidak komutatif terhadap perkalian. Nah, ini contoh ring yang tidak komutatif terhadap perkalian. Nah, terus satu lagi kalian ingat, ring itu tidak dibilang punya apa? Unsur identitas terhadap apa? Perkalian. Tidak harus punya ring itu. Tidak harus punya apa? Unsur identitas terhadap perkalian. Walaupun matriks punya ya unsur identitas terhadap perkalian, yaitu apa? Matriks identitas. Nah, ini kalau kita hapus. Nah, kalau kita punya ya dengan operasi tambah dan kalinya biasanya pakai titik. Nah, misalkan R dengan operasi tambah dan kali itu ring. Nah, jika terdapat unsur 1 di R, sehingga apa? Sehingga kalau untuk setiap unsur di R berlaku demikian, 1R dikali A sama dengan A dikali 1R sama dengan A, maka R itu dengan operasi tambah dan kali dikatakan apa? Tambah dan kali dikatakan apa? Ring dengan satuan atau ring with unit kalau di bahasa Inggris. Ada di halaman 126 paling bawah. Kalian bisa lihat.
Nah, terus kemudian gini. Kalau di ring, kita ambil unsur, misalkan unsur A dan unsur B anggota ring. Nah, sekarang A-nya misalkan tak 0, B-nya tak 0. Nah, sekarang A kali B itu tidak menjamin kalau A kali B itu tidak 0. Betul ya? Contoh saja di matriks. Kita bisa ambil apa? Unsur tak 0 yang kalau dikalikan jadi 0. Contoh. Apa ya? Ambil matriks. Di matriks 2 kali 2 saja ya. 0, 1, 0, 0. Saya kalikan dengan 1, 0, 0, 0. Coba. Lihat ya. A-nya ini tidak 0 kan? Bukan matriks 0 ya. B juga bukan matriks 0. Tapi lihat A kali B. Coba. Kalikan. Pasti hasilnya 0. Matriks 0. Begitu. Nah, kalau ada matriks yang kalau kita ambil dua unsur tak 0, terus kita kalikan juga tak 0, maka itu katakan namanya apa? Ring dengan domain. Kita tulis. Ada lagi sifat tadi satu ini. Ring dengan satuan. Terus kita bahas ini, muncul lagi satu sifat. Yaitu ring dengan domain. Apa itu? Kita tulis dulu. Misalkan R dengan operasi tambah dan kali. Itu ring. Jika untuk setiap dua unsur di R dengan A, kalau kita kalikan sama dengan 0, maka apa? Pasti salah satu di antaranya harus 0. Atau dua-duanya 0. A sama dengan 0, atau B sama dengan 0. Jika ini dengan ini mengakibatkan salah satunya 0, maka R itu dikatakan apa? Ring domain. Ring domain atau domain itu daerah ya. Jadi kalau pakai ring daerah itu agak aneh ya. Atau daerah. Ya, kita bilang saja ring domain atau ring daerah. Karena ada nanti ring daerah integral. Ring daerah integral di sini tulisnya ring integral domain. Jadi ya ring domain atau ring daerah. Tapi saya lebih cocok kayaknya menggunakan ring domain. Agak aneh saja. Atau kalimat ini kita bisa balik. Kita bisa ubah. Jadinya apa? Jika untuk setiap dua unsur dengan apa? A tidak 0 dan B tidak 0 mengakibatkan A kali B juga tidak 0. Nah, itu sama. Pernyataan ini sama. Kenapa? Pernyataan ini kan apa? Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Apa namanya? Kontraposisinya apa? Ya berarti jika negasi, kalau kita bilang ini P maka Q, berarti apa? Kontraposisinya jika negasi Q maka negasi P. Negasi Q apa? Ya berarti A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Negasi dari P apa? Ya A kali B tidak sama dengan 0. Negasi dari sama dengan kan tidak sama dengan. Begitu. Nah ini contoh apa? Ya bilangan gitu ya. Kalau kalian ambil bilangan bulat lah misalkan. Terus kalau kalian kalikan 0, pasti salah satunya 0. Atau kalau masing-masingnya tidak 0. Gitu ya. Kalau A tidak 0, B tidak 0. Apa yang terjadi dengan A kali B? Pasti tidak 0 juga. Gitu ya. Nah, jadi contoh ring domain apa? Contoh ring domain ya bilangan bulat dengan operasi tambah dan kali biasa. Gitu ya. Contohnya apa? Ini bilangan bulat dengan operasi tambah dan kali biasa. Kalau contoh dari ring satuan apa? Ya tadi misalkan matriks 2 kali 2 dengan entry-nya bilangan real dan dengan operasi tambah dan kali yang tadi sudah didefinisikan. Identitasnya apa? Identitasnya ini 1001 atau di sini tulisnya apa nih?
I2 ya, identitas berukuran 2 kali 2. Terus kemudian ada lagi tidak? Banyak sekali definisi. Ada lagi ring komutatif. Gitu ya. Kita bilang misalkan R dengan operasi tambah dan kali itu ring. Gitu ya. Terus jika untuk setiap dua unsur di R, kalau kita kalikan, bisa kita bolak-balikan. A kali B sama B kali A, maka apa? Ya R itu dinamakan, bukan R. R dengan operasinya dinamakan apa? Ring komutatif. Begitu ya. Contohnya ini banyak sekali. Begitu. Jadi kita perlu bahas satu persatu untuk subbab satu ini supaya kalian tidak terlewatkan. Gitu ya. Oke. Untuk ini kita ya itu untuk ring komutatif.